Oke, selamat pagi teman-teman dan Ibu Atun. Perkenalkan nama saya Immanuel Rizky dengan NIM 140. Kali ini topik yang saya bawakan adalah tentang pendidikan. Nah, jadi di sini saya mau sharing, mau berbagi sedikit eh, arti pendidikan itu tentang kehidupan. Jadi topiknya sini adalah pendidikan bukan sekedar tentang nilai, tapi tentang masa depan. Nah, teman-teman, saya coba mau tanya jujur nih. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa bahwa nilai itu adalah segalanya? Bahwa angka di rapor itu menentukan siapa kita, menentukan masa depan kita. Dan ketika nilai itu tidak sesuai harapan, kita mulai ragu pada diri kita sendiri. Kita merasa gagal. Seolah-olah hmm, semua usaha kita itu tidak berarti. Saya yakin banyak dari kita pernah ada di posisi itu. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir, apakah benar pendidikannya tentang angka? Nah, kita masuk ke realita pendidikan saat ini. Hari ini tanpa kita sadari, kita menjalani pendidikan seperti sebuah perlombaan. Siapa yang nilai paling tinggi? Siapa yang ranking satu? Siapa yang paling lulus? Kita terbiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan akhirnya kita belajar bukan untuk memahami, tapi untuk menghafal. Kita belajar demi ujian, bukan demi kehidupan. Nah, setelah ujian selesai, banyak dari kita lupa apa yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena dari awal, tujuan kita bukan untuk benar-benar mengerti. Nah, pada dunia nyata tidak seperti itu. Di luar sana, tidak ada yang bertanya, berapa nih ujian? Yang ditanya adalah, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana cara kamu berpikir? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Dan disitulah kita mulai sadar bahwa nilai saja tidak cukup. Nah, kita masuk sedikit ke cerita dan refleksinya. Saya pernah melihat di kehidupan nyata saya, ada seorang yang sekolahnya itu biasa aja. Nilainya tidak selalu tinggi, bahkan dia itu sering tertinggal. Tapi dia punya satu hal yang tidak pernah hilang dan satu hal yang jarang orang miliki. Itu apa? Itu adalah kemauan untuk terus belajar. Nah, dia belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman, dan gak pernah berhenti mencoba. Dan beberapa tahun kemudian, dia justru menjadi seorang yang berhasil di bidangnya. Bukan karena nilainya paling tinggi dulu, tapi karena dia tidak pernah berhenti untuk terus berkembang, untuk terus mau berkembang, untuk mau terus belajar seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa pendidikan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun pelan ataupun lambat. Nah, karena setiap orang itu punya masanya atau punya waktunya masing-masing. Tapi sayangnya sistem itu sering membuat kita merasa harus sama, yang tidak sesuai standar dianggap kurang, yang berbeda dianggap salah. Nah, itu padahal justru dari perbedaan itulah potensi besar itu bisa muncul. Nah, itu faktanya seperti itu. Nah, kita masuk ke makna pendidikan yang sebenarnya. Apa sih pendidikan yang sebenarnya? Jadi kalau menurut saya, pendidikan yang sebenarnya itu bukan hanya tentang nilai. Nah, pendidikan itu adalah proses untuk mengenal diri kita sendiri, untuk mengetahui diri kita sendiri, mengetahui jati diri kita sendiri, menemukan apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan bagaimana kita berkontribusi. Jadi pendidikan itu mengajarkan kita untuk berpikir, bukan hanya untuk mengingat saja. Mengajarkan kita untuk bertahan, bukan hanya berhasil saja. Nah, karena pada kenyataannya hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana itu. Akan ada kegagalan, akan ada tekanan, akan ada momen di mana kita merasa tidak cukup. Dan disitulah yang kita butuhkan, bukan sekedar nilai tinggi, tapi mental yang kuat, cara berpikir yang matang, dan kemampuan untuk kita bangkit dari kegagalan itu.
Nah, itulah hasil dari pendidikan yang sebenarnya dan atau sesungguhnya itu. Teman-teman, kita tidak bisa mengukur semua orang dengan cara yang sama. Seperti kata pepatah, kita tidak bisa menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Nah, itu dia. Itu pepatah yang sangat bagus untuk kita ambil dari hidup tentang tema ini, pendidikan ini. Setiap dari kita tuh punya kelebihan yang berbeda. Kita tuh punya porsinya. Kita punya hal yang bisa kita lakukan dan hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan tugas kita bukan menjadi seperti orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan angka membuat kita merasa kecil. Jangan biarkan standar orang lain menentukan nilai dari kita, nilai diri kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita ubah cara kita memandang kita tentang pendidikan. Belajar bukan hanya tentang nilai, bukan hanya untuk nilai. Belajar itu adalah untuk hidup. Jadi, janganlah takut jika nilai kita tidak sempurna. Jangan merasa tertinggal jika nilai kita berbeda atau lambat. Karena setiap proses itu berarti, setiap usaha itu berharga, dan suatu hari nanti kita akan sadar bahwa semua yang kita pelajari bukan hanya tentang pelajaran di kelas, bukan tentang ranking berapa kita di kelas, tapi tentang bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena pada akhirnya masa depan tidak ditentukan oleh angka di kelas, tapi oleh siapa kita saat menghadapi dunia, seperti itu. Nah, kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mendengarkannya juga dapat manfaat juga. Semoga ini bisa menjadi refleksi untuk kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.